Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, menurut Aisyah Abdurrahman dalam buku biografi istri-istri Nabi Muhammad SAW, Nabi memiliki dua rumah, satu di Mekah yang dia tinggali dengan Sayyidah Khadijah, dan satu lagi di Madinah, tempat tinggalnya setelah Khadijah meninggal. Menjadi bagian dari umat Islam yang belajar tentang istri-istri Nabi menjadi penting untuk mencari pemahaman yang mendalam, karena pernikahan Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang signifikan dengan nilai-nilai khusus dalam perannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, belajar tentang kisah kehidupan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa tidak dianggap sesuatu yang tabu. Bahkan terkadang informasi tentang kehidupan beliau dapat ditemukan melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh istri-istrinya. Sebagai individu biasa, Rasulullah SAW juga menjalankan pernikahan, makan, dan minum seperti halnya manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 6, "Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya." Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, manusia pertama yang mengimani Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu awal di Gua Hiro dari malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu, Jibril pergi dan Rasulullah SAW merasakan kaget, jantung berdebar dan tubuh gemetar. Beliau segera kembali ke rumah untuk bertemu Khadijah. Nabi Muhammad SAW segera menceritakan pengalaman tersebut kepada Khadijah sambil mengatakan, "Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Sesudah tenang, Nabi Muhammad SAW menceritakan kisahnya. Mendengar penuturan suaminya, Khadijah berkata, "Wahai Muhammad, tenangkanlah hatimu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, karena engkau adalah orang yang suka menolong, jujur, dan senantiasa menyambung tali persaudaraan." Khadijah memiliki keyakinan yang kuat terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendukung serta memberikan dukungan mental kepada Rasulullah SAW saat ia membutuhkan. Keutamaan lainnya dari Sayyidah Khadijah adalah istri yang memberikan keturunan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Saudan binti Zam'ah radhiyallahu anhu. Dalam buku Telaga Cinta Rasulullah, karya Fuad Bawasir, diungkapkan bahwa keutamaan Saudah sebagai istri Nabi Muhammad SAW adalah tingkat ketaatan dan kesetiaannya yang sangat tinggi, yang pernah terbukti saat haji wada. Kala itu Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah saat haji bagi kalian, kemudian setelah itu hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Karena nasihat ini membuat Saudah menuruti perkataan Rasulullah SAW yang selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji sampai dia meninggal. Sunan Abu Dawud. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam buku Al-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah oleh Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakpuri, disebutkan bahwa di antara istri-istri Rasulullah SAW hanya Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi saat ia masih remaja. Aisyah adalah yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Dalam buku 52 kultum favorit untuk muslimah karya Zakiyah Nurzana Nur Hafil menulis tentang hadis yang menjelaskan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan Aisyah digambarkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Keutamaan Aisyah atas wanita lainnya bagaikan keutamaan torit, roti yang dibubuhkan dan dimasukkan ke dalam kuah, atas makanan-makanan lainnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mencintai Aisyah radhiyallahu anha daripada istri-istri beliau lainnya. Amr bin Ash
Suatu ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Lalu beliau menjawab, "Aisyah." Kemudian Amr bin Ash kembali bertanya, "Siapakah lelaki yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Ayahnya, Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari karya Muhammad Saropati yang berjudul Kisah dan Kemuliaan Para Wanita Ahli Surga di sekeliling Nabi, kita bisa melihat teladan terbaik sepanjang masa yang menyentuh dan menginspirasi. Salah satu keutamaan yang dibahas dalam buku tersebut adalah Hafsah. Hafsah didermakan sebagai Ummul Mukminin yang ahli dalam membaca, menulis, dan menghafal. Hafsah juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai ilmu sastra. Hal ini cukup langka pada masa tersebut karena kebanyakan wanita tidak terampil dalam bidang literasi. Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi istri Rasulullah SAW juga mengakui keutamaan Hafsah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Hafsah termasuk seorang istri Nabi Muhammad SAW yang setara dengan." Yang kelima, Zainab binti Khuzaimah. Dari buku Al-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sejarah lengkap kehidupan Nabi Muhammad SAW karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Zainab mendapat julukan Ummul Masakin sebab kasih sayang dan kemurahan hatinya terhadap orang miskin. Yang keenam, Ummu Salamah. Dalam bukunya yang berjudul Kontribusi Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam periwayatan hadis studi atas riwayat Ummu Salamah dalam Al-Kutub Al-Tis'ah, Umi Hidayati menjelaskan tentang keunggulan Ummu Salamah. Ummu Salamah memiliki berbagai kelebihan, termasuk kecantikannya dan keluarga dengan status tinggi di Mekah. Namun, Ummu Salamah tidak suka sombong atau pamer kepada orang lain. Diriwayatkan bahwa sesampainya Ummu Salamah di Madinah pada masa hijrah, ia ditanya oleh sekelompok kaum tentang asal-usul keluarganya. Lalu ia menjawab bahwa ia putri dari Abu Umayyah Al-Mughirah. Mereka pun menuduhnya berbohong. Pada suatu saat, sebagian dari penduduk Madinah melakukan perjalanan haji ke Mekah, dan mereka menanyakan kepada Ummu Salamah, apakah ada pesan atau surat yang ingin mereka sampaikan. Ummu Salamah juga mengirimkan surat kepada keluarganya di Mekah. Ketika mereka kembali dari Madinah, mereka memberi kehormatan kepada Ummu Salamah karena percaya padanya. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsh. Pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Zainab binti Jahsh adalah pernikahan yang disyariatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernikahan tersebut diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertawakallah kepada Allah, sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar dia ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya, ketetapan Allah itu pasti terjadi. Yang kedelapan, Juwairiyah binti Al-Harith. Dalam buku Kisah Pahlawan Muslimah Dunia, Juwairiyah binti Haris hingga Zainab Al-Kubro karya Hafiz Muftisani terdapat cerita tentang Juwairiyah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Juwairiyah berasal dari suku Bani Mustalik yang terkenal akan kecantikannya, kebaikan hatinya, dan sifat yang lapang. Saat Juwairiyah menikah dengan Rasulullah SAW, dia menjadi seorang muslim. Tindakan Juwairiyah ini berhasil membuat seluruh kaum Mustalik yang sebelumnya melawan Islam berbalik menjadi pengikut setia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Yang kesembilan, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sofyan. Dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Teladan
Para muslimah hebat, Nisa Justisia, menjelaskan tentang keutamaan Ummu Habibah. Ummu Habibah aslinya bernama Ramlah binti Abu Sufyan, putri dari Abu Sufyan dan Safiyah binti Abil Asy. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Ummu Habibah telah menikah dengan Abidillah bin Jas. Ketika perintah hijrah diberikan, kedua individu itu juga memilih untuk hijrah ke Habasyah dan menetap di sana. Ketika kabar tentang penyerahan kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah sampai kepada masyarakat Habasyah, Ubaidillah merasa bahwa umat muslim tidak akan pernah bisa menang dan akan terus diserang. Oleh karena itu, Ubaidillah memutuskan untuk kembali menganut agama Nasrani. Ummu Habibah merasa sedih dengan tindakan suaminya, tetapi dia tetap kuat dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW meskipun hidup sendirian karena keluarganya di Mekah menolak menerima. Rasulullah SAW menikahinya sebagai dukungan pada saat itu. Ummu Habibah tetap setia sebagai seorang mukmin setelah wafatnya Rasulullah SAW hingga saat ajal menjemputnya. Yang ke-10, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dalam karya Isi-Isi Para Nabi yang ditulis oleh Ahmad Khalil Jamaah, disebutkan bahwa satu-satunya istri Muhammad SAW yang bukan berasal dari bangsa Arab tetapi dari Bani Israel adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang ke-11, Maimunah binti Al-Harith. Dalam buku Kisah Pahlawan Muslimah Dunia, Maimunah Al-Harith hingga Jahanara Begum karya Hafiz Mufti Sani, dijelaskan bahwa Maimunah adalah seorang perempuan muslim yang mengabadikan dirinya kepada Islam dengan menerima Rasulullah SAW meskipun keluarganya masih hidup dan memegang teguh kepercayaan jahiliyah. Kisah Maimunah ini juga terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.